Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, salam kenal. Saya Foti, wisatawan dari Departemen Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Sebagai seorang dosen, saya memiliki 4 mata kuliah pokok. Pertama, pengantar komunikasi, kedua, komunikasi bisnis, ketiga, hubungan masyarakat, yang keempat, manajemen hubungan masyarakat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menampilkan mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS dan nanti diambil di semester genap. Mata kuliah ini memperkenalkan berbagai teknik komunikasi yang berkaitan dengan dunia usaha, baik perorangan maupun perusahaan. Mata kuliah ini juga mempelajari cara teknik membuat kurikulum vitae atau resume, surat lamaran, wawancara kerja, dan terakhir membahas presentasi bisnis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah komunikasi bisnis adalah 1. Mahasiswa memahami tentang teori, konsep, dan ruang lingkup komunikasi bisnis. 2. Mahasiswa dapat mengetahui komunikasi bisnis baik perorangan maupun perusahaan. Ketiga, mahasiswa memahami konsep dan mempraktekkan cara membuat kurikulum vitae, lamaran kerja, dan mempraktekkan wawancara kerja. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan presentasi bisnis dengan baik. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah komunikasi bisnis terdiri dari 40% bobot kognitif yang terdiri dari kehadiran 10%, kuis 10%, dan tugas 20%. Sedangkan bobot partisipasifnya sebesar 60% yang terdiri dari studi kasus 30% dan team based learning 30%. Mata kuliah tersebut terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari penggabungan teori dan praktik. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pertemuan ke-8 yang dengan topik kurikulum vitae. Adapun capaian tatap muka di pertemuan ke-8 antara lain, mahasiswa memahami cara menulis CV dan mampu mengeksplorasi contoh CV dan resume. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, review, atau tanya jawab. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Masih semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget deh kalau dengar-dengar yang penuh semangat. Saya buka dengan pantun boleh? Boleh. Ke pantai beli es kelapa. Good. Pulangnya nyari sate gurita. Ya. Wahai para ekonom muda, ya. Mari belajar dengan penuh sukacita. Oke, alhamdulillah teman-teman, senang sekali bisa bertemu Anda di sore hari ini. Ini adalah pertemuan ke-8 kita ya, dan kita berada di mata kuliah komunikasi bisnis yang nantinya kita akan berharap setelah mempelajari ini teman-teman bisa memahami cara menulis CV dan mampu mengeksplorasi contoh CV dan resume. Nah, agar lebih berkah hari ini pelajaran kita dan enak nyantolnya di kepala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, kita mulai. Saya mulai dari pertanyaan ini. Nah, pernahkah teman-teman melamar pekerjaan atau beasiswa? Yang pernah melamar kerja, angkat tangan. 1, 2, 3, oh hampir semua. Good. Yang pernah ngelamar beasiswa? Pernah. Yang pernah ngelamar organisasi? Wih, good, aktif semua ya mahasiswa saya ya.
pernah melamar kerja, pernah ngelamar beasiswa, pernah ngelamar organisasi. Pertanyaan selanjutnya, ketika teman-teman ngelamar kerja, beasiswa atau organisasi itu ngirim apa? CV. Terus apa lagi? Surat lamaran. Terus apa lagi? Ijazah. Transkrip nilai. Karena udah lulus SMA ya, berarti ijazahnya dan itunya juga sana. Jadi oke, teman-teman pernah nih ngelamar kerja, ada yang udah pernah ngelamar kerja, ada yang pernah ngelamar beasiswa, ada yang sudah pernah ngelamar organisasi, dan teman-teman bilang teman-teman butuh CV. CV itu apa sih? Kurikulum vitae. Ya, CV itu kurikulum vitae ya. Oh, ini ternyata nggak jalan. Nah, kita masuk ke sebenarnya apa sih kurikulum vitae itu? Ya, kurikulum vitae itu apa? Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu sebenarnya kurikulum vitae. Tapi kenapa sih perlu belajar gitu ya? Belajar menulis kurikulum vitae. Nah, jadi kurikulum vitae ini sebenarnya merupakan dokumen yang isinya itu adalah riwayat hidupnya teman-teman. Jadi mulai dari nama, pengalaman, ya identitas diri yang paling detail, isi semuanya di kurikulum vitae. Dan kurikulum vitae biasanya menjadi acuan utama para pencari kerja dan juga para interviewer untuk menempatkan posisi teman-teman itu nanti di mana. Jadi dari pengalaman teman-teman, oh ini cocoknya di sini, misalnya Andi cocoknya di sini, atau Beta cocoknya di sini. Nah, jadi itulah kenapa perlu adanya kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu. Nah, kita akan cek nanti sama-sama teman-teman tentang daftar riwayat hidup ya. Nah, kalau kita membuat CV, tentu kita harus tahu dulu isinya apa aja. Gitu ya. Isi dalam CV itu ada apa aja. Pertama tentu ada identitas diri, mulai dari namanya teman-teman, kemudian tempat tanggal lahir sampai alamat, nomor WA, email dan semuanya. Kemudian tentang personality teman-teman. Jadi kamu tuh siapa? Saya adalah about me ya kalau orang ngomong. Oh, about me. Kemudian pendidikan, mulai dari yang paling dasar misalnya PAUD apa, ya kan PAUD. Kemudian nanti sampai ke ini, sampai nanti teman-teman akan menghapus level PAUD dan SMA ya ketika nanti sudah lulus kuliah. Kemudian pengalaman ini mulai dari pengalaman apa saja yang pernah teman-teman tempuh, entah itu kerja, organisasi atau semisalnya. Kemudian ada keterampilan yang teman-teman bisa, misalnya komunikasi skill. Kemudian teman-teman bisa menulis dengan menggunakan 10 jari, itu semuanya keterampilan. Dan kemudian ada training, ini pelatihan yang pernah teman-teman ikuti, serta ada yang lain hal yang kemungkinan besar ini dianggap penting. Nah, ini adalah isi-isi CV. Dan pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman punya CV? Diupdate terus nggak? Kadang. Oh iya, tergantung. Jadi kalau seandainya sudah punya CV terakhirnya SMA, terus mau lulus kuliah misalnya, baru diperbaiki lagi misalnya gitu ya. Terus nanti bingung dokumennya di mana aja. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam membuat CV adalah teman-teman perlu ketahui perusahaan yang akan teman-teman lamar nanti. Ya, dia bekerja di bidang apa? Apakah kemudian dia outsourcing, apakah di bidang pendidikan atau misalnya, ini teman-teman perlu ketahui cocok atau enggak sih dengan teman-teman, cocok atau enggak sih dengan data dirinya teman-teman, atau ini perlu saya tampilkan atau tidak, gitu ya. Terutama kalau perusahaan asing itu biasanya agama not really care about itu, jadi nggak peduli lah agama apa, perlu ditampilkan atau tidak, biasanya gitu. Kemudian cantumkan daftar riwayat kerja itu sesuai urutan waktu yang tepat. Ya, waktu yang tepat itu biasanya mulai dari yang paling tua sampai nanti yang paling sekarang, yang paling muda. Kemudian desain dengan menarik ya. Jadi ada CV yang itu terdiri dari berlembar-lembar ya, dan dia didesain dengan menarik, itu ada. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan juga adalah jenis font dan huruf yang sesuai, yang sekiranya bisa dibaca oleh recruiter. Capek nggak bacanya? Dulu saya pernah, tapi sayangnya saya nggak nampilkan ini ya. Dulu pernah ada, saya seorang pengikut Quora. Kalau teman-teman suka baca Quora ya, biasanya orang-orang yang suka baca Quora tuh yang
terliterasi dengan baik. Jadi di Quora itu ada seorang recruiter, HRD lah ya, dia membuka sebuah lembar CV, isinya apa? Isinya barcode. Barcode aja, terus bawahnya scan me. Ya, kira-kira HRD mau nggak? Kenapa? Ribet, repot, terus apa lagi? Cuman satu lembar, isinya ketika dibuka sama HRD cuman barcode doang, terus tulisannya scan me. Nggak mau ya? Kalau teman-teman jadi HRD mau buka nggak? Nggak mau buka ya. Ya, dan itu yang dilakukan oleh HRD itu. Ya, dia nggak kepo, dia nggak penasaran. Karena kenapa? Karena ada ribuan tumpukan lamaran pekerjaan, tumpukan CV yang harus dia baca dan seleksi. Ngapain harus wasting time, mengeluarkan HP, kemudian nyeken ini doang untuk melihat gitu ya. Jadi ada yang seperti ini. Nah, ini hal yang perlu dihindari kalau seandainya dia meminta catatan yang lengkap dengan ada bentuk fisik. Ini sharing aja. Nah, kemudian cek ejaan dan format penulisan yang benar juga. Jadi perlu hati-hati mulai dari atas, terutama namanya teman-teman sesuaikan dengan identitas diri atau ijazah. Nah, ini penting. Kemudian lengkap dan jelas. Lengkap mulai dari yang tadi saya sebutkan apa? Identitas diri sampai hal lain yang dianggap penting, yang kira-kira bisa menjual teman-teman gitu. Menjualnya dalam tanda kutip tapi ya, menjual yang baik-baik itu. Nah, ini alat atau media pembuatan CV dan saya yakin teman-teman udah pada kenal dengan ini dan mungkin sudah terbiasa dengan ini ya, generasi Z ya. Generasi Z saya sudah terbiasa dengan ini, tapi karena saya orang ini jadi saya suka pakai Microsoft Word, Canva atau Corel Draw ketika membuat CV. Bahkan teman-teman bisa menggunakan banyak AI sekarang. Ya, banyak AI dan digital sekarang itu LinkedIn. Ya, teman-teman harus punya itu. Ada yang udah punya? Udah diperbarui terus nggak? Iya. Ya. Jadi nanti bisa jadi recruiter itu melihat teman-teman belum lulus, oh ternyata ini udah, ternyata ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Baru semester 5, semester 6, semester 7 udah dihubungi sama recruiternya karena memang cocok gitu. Dari CV doang. Nanti teman-teman tinggal memperbaiki portofolionya teman-teman gitu. Nah, ini adalah contoh CV profesional. Ini di luar negeri ya. Jadi kalau di sini ini saya coba gambarkan aja. Dia dimulai dari nama, ya. Ada nama di sini. Ya, di sini ada nama. Di sini ada nama. Kemudian ada data dirinya kecil sekali. Kemudian ada karir summary-nya. Dia karir summary dulu teman-teman, bukan pendidikan. Biasanya kita pendidikan dulu ya. Nah, ini berbeda. Ini karir summary dulu. Dan pendidikannya di mana? Di pendidikannya di bawah sekali nih. Ya, di bagian education. Ya, di bagian education. Kemudian ada early karirnya. Ya, kemudian di sini ada berbagai macam pengalaman hidupnya dia. Ya, dari professional experience-nya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih dia karir summary dulu atau experience profesionalnya dulu baru pendidikan? Ini saya ambil contohnya, ini biasanya orang-orang luar negeri gini, ini terdiri dari 2 halaman ya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Dan dia tidak melampirkan fotonya di sini. Ini contoh CV. Kira-kira kenapa teman-teman? Dia menceritakan experience summary-nya dulu baru pendidikan. Perusahaan skill. Karena yang dibutuhkan perusahaan itu skill. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Sesuai dengan waktu jadi apa yang terakhir dilakukan. Oke, yang terakhir dia lakukan experience-nya berarti ya Mbak. Oke, good. Yang lain? Teman-teman yang di belakang mungkin ada yang mau coba jawab? Teng. Ada yang mau coba jawab nggak? Ya, jadi kenapa ya experience sendiri ya? Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mencoba untuk menebak ya. Apakah sesuai dengan urutan waktu ataukah tadi kenapa Mas? Perusahaan lebih membutuhkan skill. Iya, perusahaan yang membutuhkan skill duluan atau apa. Nah, jadi kenapa ada CV yang seperti ini? Jawabannya adalah
Karena biasanya mereka mencari orang-orang yang sudah profesional. Yang sudah profesional dan dia mau merekrut orang yang dari perusahaan lain misalnya, atau orang yang kena PHK dari perusahaan lain yang punya banyak pengalaman kerja untuk kemudian masuk ke mereka. Jadi experience-nya dulu. Gitu ya. Tapi bagi kita yang fresh graduate, tentu yang harus kita condongkan atau harus kita up adalah pendidikan, terus pengalaman-pengalaman kita yang lain. Nah, ini adalah contoh CV dan ini mungkin terlihat tidak menarik, tapi kalau di luar negeri bentuk CV itu ya kayak gini, standar kayak gini. Dia standar, banyak tulisannya karena mereka yakin recruiter itu butuh ini. Oh ya, kita kasih professional experience-nya sedetail mungkin, pernah magang jadi apa, terus pekerjaannya apa. Ya. Terus pekerjaannya apa. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya resume, teman-teman. Pernah dengar resume? Ya, apa itu resume? Apa ya resume? Apa ya? Tapi intinya mungkin kalau kita pernah ingat-ingat kembali, oh kayaknya itu CV sama resume tuh sama ya kayaknya ya gitu. CV sama resume itu sama, ternyata CV sama resume itu berbeda. Nah, resume itu seperti ini. Mungkin kalau seandainya teman-teman pernah ngeliat, yuk kita desain lomba CV. Ternyata yang dikumpulin resume. Ya, resume itu yang ada fotonya, yang ada itu. Terus ini biasanya isinya kayak gini nih, ringkasan singkat dari informasi yang akan kita tulis. Ringkasan. Jadi kalau CV bisa 30 halaman, resume cuma 1 halaman. Kenapa? Karena dia berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang mau ngerekrut. Gitu. Kalau teman-teman mau jadi marketing, pernah punya pengalaman jadi marketing, itu yang ditonjolkan. Terus pengalaman penelitian perlu ditonjolkan nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena nggak masuk ke speknya marketing misalnya. Misalnya kayak gitu. Ini yang membedakan. Nah ini ya secara detail seperti ini teman-teman. Kalau perbedaannya, kalau CV itu panjangnya nggak terbatas. Saya punya CV mulai dari kerja ya, kalau dari kerja berarti sekitar 5 tahun yang lalu, panjangnya 15 halaman. Nah, saya yakin teman-teman mungkin akan tuh kalau seandainya buatnya dari pengalaman SMP, misalnya pernah jadi ketua OSIS, organisasi A, B, C gitu. Nah, kemudian kalau resume itu 1 halaman saja kayak tadi, ya. Kemudian jenis informasinya ditulis secara rinci sekali, kemudian sesuaikan. Kalau resume itu sesuai dengan kebutuhan yang dilamar. Misalnya si rekruter mau ngerekrut calon guru administrasi perkantoran. Nah, sesuaikan saja pernah KKNPK di mana, pernah ngajar privat di mana, ngajar les di mana gitu. Kemudian tujuannya, biasanya kalau CV itu untuk akademis, melamar beasiswa, akademisi atau peneliti. Nah, ini buatlah selengkap mungkin. Tapi kalau untuk resume, cuman untuk ngelamar kerja biasanya kayak gitu. Oke, tadi teman-teman udah bilang, udah punya CV ya? Udah punya CV kan? Tapi belum diperbaiki. Ya, jadi mulai sekarang, setelah kelas ini, teman-teman harus punya drive hidup, yang itu adalah isinya teman-teman, setelah melakukan aktivitas, CV itu diperbaiki. Hari ini, Hima PADP misalnya mengadakan acara kebaktian sosial, aku panitianya. Teman-teman tulis pengalaman kepanitiaan dan apa yang teman-teman sudah lakukan, sertifikatnya di-scan, dimasukkan ke dalam folder drive juga. Nanti ketika lulus, teman-teman mau melamar ke pekerjaan, tinggal sat, ambil yang penting, ambil yang butuh udah. Jadi nggak pas lulus, aduh ijazahku di mana ya? Sertifikat kemarin habis dari sini mana ya gitu. Jadi mulai sekarang hari ini gitu ya, teman-teman, siapa tahu nanti ada yang mau ngelamar jadi mahasiswa berprestasi ya, atau ada yang mau ngelamar pekerjaan setelah ini atau magang, silakan perbaiki CV-nya buat selengkap mungkin ya. Tadi udah di-share apa aja yang perlu teman-teman isi. Nanti bukti-buktinya silakan di-scan terus upload di drive gitu ya, dikasih nomor 01, 02. Yakinlah nanti ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau seandainya ada lowongan pekerjaan atau lama pekerjaan itu udah langsung sat-sat aja. Orang-orang butuh 2 minggu, teman-teman butuh 1 jam. Enak nggak?
Kenapa? Karena ngerjainnya udah lama-lama ya, dari zaman semester 2. Ya, itu nanti poin plusnya untuk teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke, terima kasih ya. Nah, ke sini, ke desain CV. Jadi kita ada sedikit asesmen ya teman-teman. Kita akan review CV atau resume di sini ya. Jadi saya ada beberapa lembar nanti asesmen, teman-teman bisa berkelompok ya untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman di sebelahnya untuk menentukan ini sebenarnya CV atau resume gitu. CV atau resume. Nah, kemudian kira-kira yang mana ya yang tepat, yang kurang tepat, dan mana yang perlu diperbaiki gitu. Boleh dicoret-coret ya, boleh dicoret-coret. Kira-kira, oh ini kayaknya bukan resume deh, ini kayaknya CV deh. Ini kayaknya kurang tepat, ini udah pas. Gitu ya. Nanti silakan teman-teman diskusikan, ya dilihat dulu baik-baik. Ini ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang Jeffrey Suwarno dan ada yang Mas Zurfian Usto ya namanya. Ya. Ayo, ada yang mau berpendapat nih setelah diskusi? Coba kira-kira apa ya yang kira-kira gitu. Ya. Silakan langsung angkat tangan yang mau coba menjawab. Mana? Oh ya, silakan Mas Raka ya ini. Silakan, boleh berdiri atau suaranya dikencangkan, silakan Mas. Suaranya dikencangkan aja. Iya, boleh, silakan. Mau review yang mana? Mas Jeffrey. Oh, Mas Jeffrey. Boleh ya. Monggo Mas, kira-kira apa yang mau Mas review? Silakan. Dari tulisannya tertulis kurikulum vitae, berdasarkan yang tadi sudah diketahui bahwasannya kalau misalnya yang berbentuk seperti ini itu jatuhnya kan resume. Resume, oke. Seperti ini itu apa? Ringkasan. Oke, dia ringkasan. Hanya. Oke, good. Kemudian? Dilihat dari kemampuannya itu ada soft engineering, terus database teknologi. Oh ini ya, oke. Itu kan ditulisnya secara persenan. Iya. Harusnya itu dituliskan secara detail dan rinci. Oke, untuk kemampuannya ya. Jadi maksudnya kayak software engineering and compilation itu dia bisanya ngapain? Oke. Udah dalam bentuk persenan, udah bisa apa aja. Nah, begitu halnya juga dengan software, yaitu ada Word, Excel, ada PowerPoint, itu juga dituliskan kalau misalnya itu dia udah bisa apa aja di sana gitu. Yes. Selain itu mungkin kalau hobi ya udah gitu aja, maksudnya hobi ini ya nggak perlu pakai gambar atau segala macam, hanya dituliskan hobinya kata saja. Oke. Itu kalau mendapatkan udah bisa ya jadi reviewernya ini ya, resume atau CV ini ya berarti ya. Ini bentar lagi ada lomba kan desain CV ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong Mas. Terima kasih ya. Oke. Ada yang nggak sepakat ini resume? Sepakat semua ya. Oke, sepakat ini resume. Kemudian di sini tadi ditulis, oke, pendidikan formal ada masalah teman-teman? Aman? Terlalu lama. Enaknya pas kapan? Pendidikan terakhir aja ya. Pendidikan terakhir aja. Kemudian dia pernah ngapain aja sih? Dia pernah dapetin apa sih waktu dia studi dulu gitu. Oke, bagus ya. Tadi ini udah lengkap. Kemudian untuk kemampuan, kalau kemampuan gimana teman-teman kira-kira? Dia cuma ngasih persenan aja nih. subjektif. Ya, subjektif. Subjektifnya dari siapa? Dari sisi dari dia ya. Dari dia. Ya.
dari dia. Dan satu hal lagi teman-teman sebenarnya yang perlu dicantumkan, yang tadi hampir saya lupa untuk informasikan, yaitu perlunya nomor kontak orang lain yang bisa dihubungi untuk review. Dulu saya ada kakak tingkat kalian yang tiba-tiba dosennya itu dihubungi, teman sejawatnya dihubungin karena ditinggalkan nomor kontaknya untuk mereview si pelamar itu. Nah, itu juga perlu kan. Oke, terima kasih. Tadi ini bagus ya reviewnya. Ada lagi yang mau nge-review? Satu lagi mungkin? Silakan Mbak. Bagian atas mungkin? Yang ini yang bagian kemampuan, keterampilan bahasa, sama keterampilan teknik, sama minat dan karakter itu kurang jelas, kayak seharusnya lebih dijelaskan dengan kata-kata, bukan dengan presentase gitu. Terus kalau yang bawah itu juga sama, kayak kebanyakan menggunakan logo, jadi kayak lebih membuat isiannya tuh lebih banyak gitu. Terus yang bagian di atas kontak itu kayak penjelasannya tuh lebih banyak gitu Bu, jadi nggak langsung ke intinya gitu. Itu udah cukup lengkap ya. Tadi siapa Mbak namanya? Isma. Terima kasih Mbak Isma, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, poinnya hampir sama ya, tapi hal garis besar yang akan saya sampaikan adalah sebisa mungkin nama itu jangan di bawah. Ya, sebisa mungkin jangan di bawah. Silakan tulis di atas. Kemudian untuk about me-nya, ini silakan tulis intinya saja. Jangan banyak paragraf, ya, itu tambahan aja. Nah, selebihnya tadi juga sifatnya lebih subjektif, tapi intinya itu desainnya bagus nggak? Ya, kalau ini pekerjaannya sepertinya ingin menjadi desainer semuanya nih. Ya, gitu ya. Oke, udah paham ya sekarang bedanya CV dan resume, teman-teman? Ya, jadi apa tadi yang saya harapkan teman-teman bisa bikin CV. Nanti kalau sudah bikin CV-nya udah lengkap, mau ngelamar pekerjaan tinggal bikin resume. Ya, jadi nanti aman dan terkendali deh pokoknya gitu ya. Oke, ini nanti saya mohon Mas Raka untuk teman-temannya diambil lagi ya ininya, diopor ke depan. Ya, kita alhamdulillah sudah sampai ke penghujung waktu ini tentang CV-nya. Terima kasih banyak teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa siapkan CV terbaiknya ya. Bisa siapkan CV terbaiknya dan nanti bisa melamar pekerjaan atau melamar organisasi sesuai harapan teman-teman semuanya. Oke, siap? Oke. Baik, teman-teman, demikian untuk pertemuan ke-8 hari ini. Semoga semuanya bisa mengamalkan ya ilmu hari ini dengan baik, dan harapan saya teman-teman bisa membuatnya tadi ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mari kita tutup dengan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akan saya tutup dengan pantun ya. Oke, selasih diminum bersama-sama, dinikmati bersama gorengan. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.